Oke. Nah, ada Bapak yang jaga. Ya. Oke, baik. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lihat nilainya? Sudah very fresh. Sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, didengarkan namanya. Yang pertama Al-Faqih. Ada Al-Faqih? Hadir, Pak. Ada. Al-Faridi. Ada? Saudaranya Al-Faqih? Belum masuk. Andoro? Hadir, Pak. Ada. Arik? Ada. Oh, Arik. Di Kalsel kan ya, Rik? Kenapa, Pak? Di Balikpapan atau di Kalsel ini? Sudah di rumah. Rumahmu kan banyak. Di Kalsel. Kalsel ya. Hari apa kamu pulang? Hari Jumat Jumat. sore. Oke, salam sama Bapak. Next, Arya, Hadir. Faiz, belum masuk. Ijet, Hadir, Pak. Bapak mana, Ijet? Ada, Pak, di dalam. Bersemedi. Iya. Hujan bersemedi. Oke, Kalfani. Hadir. Mana kamu, Fatin? Meja makan kah? Manai? Hadir, Pak. Rinal. Hadir. Hadir. Banyak betul topimu nih, Rinal. Itu setiap event itu ada terus ya. Jalan sore ada, pagi ada ya. Kok tahu, Pak? Hah? Ya soalnya beda. Kalau yang bergaris-garis itu di tengahnya itu jalan sore. Kalau yang di banyak gambarnya dekat tanah itu jalan mejeng-mejeng sama teman. Oke, Fatin. Hadir. Ngunyah kah? Lagi ngunyah-ngunyah. Gias. Hadir, Pak. Oke, next. Kadafi. Hadir. Kadafi, apa kabarnya? Kadafi. Semangat. Kadafi nih makin pipinya nah. Bengkak. Habis ditonjokin Andoro atau Fatin nih. Makin bulat. Next, Zendra, Muhammad Zendra. Hadir. Oke. Nur Wahid. Hadir. Oke. Rafif kemana sudah Pak? Rafif. Oh iya, Rafif. Rafli. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Rizky Augusta. Hadir, Bapak. Terima kasih. Rizky Perdana.
Hadir, Pak. Perdana. Oke. Robi Jakwan. Hadir, Pak. Terakhir Ardel. Del. Nah, tidak ada dia di dalam ini. Pak, Oh, tadi headsetnya rusak. oh iya, Hayan. Oke, thank you Hayan. Terakhir ada Pak Afik. Hadir. Pak Afik ini mengawasi nih hari ini nih. Iya, terang gagah ini. Ngawasin Pak Sahar ini. Pak Sahar di supervisi ini. Hebat dia. Soalnya SPD dia sudah. Pak Sahar belum. Terima kasih Pak Afik. Iya. Oke, guys. Hari ini lain dari yang lain. Pak Sahar ngajar. Masuk ke ekonomi hari ini, Pak Sahar. Luar biasa. Hah, ekonomi. Ekonomi. Ada apa itu? Ada apa? Iya. Nanti kita lihat. Ini sampai di bagaimana? Mungkin Pak Sahar yang mau ngajar ekonomi semester depan atau masih PPKN atau SBK, PKWU, nanti kita lihat. Hari ini yang jelasnya mau di supervisi atau di istilahnya pasar praktek lah ekonomi. Yang kita bahas adalah tentang, monggo silakan ditengok yang bisa menjawab nanti dapat apresiasi. Langsung saja kita masuk. Ini silakan dilihat. Kelihatan tidak? Kelihatan. Iya. Kelihatan kan? Kelihatan, Bro? Ada. Apa di situ? Keseimbangan pasar dan struktur pasar. Nah, yang kita bahas adalah tentang pasar. Langsung saja. Yang mau dibahas, yang pertama adalah pengertian permintaan dan penawaran. Kedua adalah hukum serta kurva permintaan dan penawaran. Ini sudah dipelajari kan? Ilmu tentang permintaan dan penawaran itu sudah ada sejak kelas 7 SMP. Ya kan? Betul, masih ingat? Ya. Apa itu pengertian permintaan, Tarik? Atau ada yang lain? Yo, ini materi kelas 7 nih. Kelas 7, kelas 8 masih dibahas. Kelas 10. Barang yang dibutuhkan. Iya. Fatin. Permintaan adalah barang yang dibutuhkan. Arik? Ijet? Apa, Pak? Ada lampu kah di depanmu itu, Arik? Terang betul. Atau laptopmu terlalu terang kali ya? Honda itu apa sih? Kayak jendela gitu lah. Oh, hujan kah di sana seperti Balikpapan? Kenapa? Hujan kah di situ? Oh, mendung. Enggak. Mendung. Di sini hujan, dingin-dingin kita. Permintaan ada lain selain Fatin tadi. Ijet. Ya, Pak. Apa pengertian permintaan? Barang atau jasa. Permintaan barang atau permintaan jasa. Yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang dibutuhkan oleh konsumen. Oke. Kalau penawaran? Ketersediaan. Ketersediaan Iya, barang. Sediaan orang. Barang untuk didawar. Wah, boleh. Nah, itu yang kita bahas nanti, pengertian permintaan dan penawaran. Yang kedua adalah hukum serta kurva permintaan dan penawaran. Kurva, di sini kurva itu adalah, kalau ini dibahas ini sebenarnya panjang lebar nih, pakai rumus-rumus ini. Sampai sakit kepala kalau gitu. Tapi kita buat tidak menyakitkan kepala, hanya menyakitkan pantat duduk di depan komputer.
Berikutnya harga dan jumlah keseimbangan. Terakhir atau keempat elastisitas dan bentuk pasar. Kita masuk, ini pengertian permintaan dan penawaran. Permintaan adalah berbagai jumlah barang yang diminta pada berbagai harga tertentu. Ya, kalau kita mau belanja, berarti kita lagi butuh. Berarti kita yang meminta barang tertentu. Tidak semua barang yang kita butuhkan, ya barang tertentu saja. Sedangkan penawaran itu adalah berbagai jumlah yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Misalnya, kalau si penjual menjual apa yang bagus ini? Dijual apa ini ya? Laptop dengan harga 7.500.000. Otomatis ada penawaran, kecuali orang kaya ya. Orang kaya tidak mau menawar dia, nggak mau repot. Ya. Tapi kadang juga ada sifat ingin menawar. Nah, misalnya laptop tadi harga 7.500.000. Kalau kelas-kelas kita pasti ditaruh 7 juta lah, kok 7 juta lah, enci, ya 7 juta lah, mas. Begitu, itu penawaran. Oke, next. Faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Tapi sebelum ke sini, saya ingin ke sini dulu. Pasar. Karena yang kita bahas adalah pasar. Ya. Pengertian pasar adalah pertemuan, ya, adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran. Masih yang dibahas adalah permintaan dan penawaran untuk suatu barang dan jasa yang diperjualbelikan. Itu pasar. Tempat bertemunya manusia atau orang yang akan melakukan permintaan dan penawaran. Tuh contoh pasar di sini. Yang kalian tahu pasar mana? Yang sering kalian datangin? Rafif, biasa kalau ke pasar mana, Rafif? Pasar Kelandan. Kelandasan. Kalau kelandasan itu jual apa saja? Kebutuhan pokok atau kebutuhan yang lain-lain atau kebutuhan. Nah, kalau masalah kebutuhan nanti ada lagi pokok bahasan, yaitu kebutuhan pokok, sekunder, atau kebutuhan sehari-hari. Kalau di kelandasan, Pip, kalau Rapid perhatikan di situ kebutuhan apa yang di situ dijual? Kebutuhan pokok mungkin. Kebutuhan pokok seperti sayur. Kemana semua? Mati lagi kameranya semua. Arik. Oke, kalau Kadafi, pasar mana Kadafi? Apa? Kalau Kadafi ke pasar mana biasa? Tuh, kalau Pak, sepinggan Pak, sama nenek biasanya dulu. Oh, dekat di situ ya? Rumah Ya, Kadafi di mana Kadafi? Korpri Pak. Korpri, oh dekat. Sepinggan. Pasar Sepinggan, pasar Butun juga dekat sekolah sini, dekat juga berarti. Kalau si Hayan. Ya Pak. Biasa ke pasar mana? Yang paling dekat dengan rumahmu atau biasa kalau mau belanja? Pasar apa? Jangan tanya mamamu. Baru mau nanya tadi. Janganlah, yang biasa kamu datangin. Biasanya ikut ke pasar cuma buat bawa-bawa aja. Iya, pasar mana biasa tuh? Mana yang ganti-ganti. Wes, banyak pasarnya di sini. Fatin. Kayaknya udah pernah ke pasar ini Fatin ini. Tinggal tunggu Pasar berjalan, Pak. pasar berjalan, tunggu lele gitu ya.
yang datang itu ya. Enggak lah, saya waktu kecil sering ke pasar, Pak. Ikut-ikut Pasar-pasar apa itu? Pasar di mana? pasar di mana ya, dekat Pertamina yang jauh di sana. Dekat Pertamina, pasar pasar Pandansari. Ya, Dekat Pertamina. Kan sepertinya ya jauh itu. Kalau satu lagi, Ijet. Ini pasarnya Ijet ini gimana nih? Ya Pak. Kalau ke pasar buat biasa pasar pasar sendiri kayaknya ya. kayaknya di depan rumah aja pasarnya Order, tuh. order. Kalau kemana-mana Pak, kadang pasarnya. Kadang di Sepinggan, kadang di Pandansari, kadang di pasar pasar Buton. Oke, terima kasih. Semua itu yang kalian datangi adalah salah satu contoh pasar tradisional. Kalau pasar di mall juga ada pasar kan? Ada pasar di mall. Ada sih di bawah Ada. biasanya, Pak. Iya. Mall mana itu? Kayaknya Patin suka ke mall. Ramayana. Iya. Itu termasuk semi mall. Oke, next. Peran pasar di sini ada 3. Tempat informasi harga, tempat promosi, tempat pendistribusian barang hasil produksi. Itu perannya pasar. Tempat informasi harga, harganya berapa. Macam-macam di situ kan. Setiap item atau hitam. Setiap item ada harga tersendiri. Tempat promosi itu ya memperkenalkan barang-barang yang ada, memperkenalkan baik yang baru maupun barang yang lama. Tempat pendistribusian, tempat mendistribusikan barang hasil produksi, ya, menjual barang-barang. Oke. Next. Tadi kalau kalian sebutkan tadi adalah pasar tradisional. Kita kembali ke atas. Kembali ke permintaan dan penawaran. Sudah sampai permintaan tadi ya. Oke, berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Kita masuk yang pertama yang mempengaruhi permintaan. Selain harga, ada 4 faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu tingkat pendapatan. Kalau pendapatannya suatu masyarakat berkurang atau rata-rata kurang, berarti permintaan barang naik atau turun? Ayo. Kalau pendapatan kita ini rata-rata anggaplah 1 juta per bulan. Kira-kira kalau kita mau beli barang, permintaan itu banyak atau sedikit, atau naik atau turun? Siapa, Pak? Hah? Kita yang beli atau yang jual sih? Kalau misalnya pendapatan kita lagi krisis nih, contohnya lagi masyarakat lagi krisis, kira-kira permintaan barang itu naik atau turun? Naik, Pak. Naik. Turun, Pak. Robi tadi. Kalau lagi krisis atau lagi istilah balik papannya lah lagi bokek. Lagi bokek, tidak ada uang tapi sedikit saja. Kira-kira permintaan barang itu naik atau turun? Turun. Ya, turun. Ya. Tidak mungkin kan orang yang uangnya sedikit mau minta barang macam-macam, tidak mungkin kan? Kecuali nanti ada penawaran. Oke, lanjut. Permintaan harga barang. Yang mempengaruhi berikutnya adalah harga barang. Kalau harga barang naik, otomatis permintaan turun atau naik?
Turun. Turun. Karena harga mahal, otomatis kurang orang yang mau belanja. Kalau harga cabai di pasar lagi harganya naik, otomatis permintaan walaupun pingin dibeli tapi harganya mahal berarti permintaannya kurang. Oke, next. Nomor 3. Selera. Selera. Jika suatu barang tidak diminati, otomatis permintaan naik atau turun? Turun lah. Turun. Kalau selera masyarakat barang tersebut walaupun harganya tinggi tapi seleranya pingin barang itu, permintaan barang naik atau turun? Naik. Iya naik karena selera kita adalah wah saya pingin barang ini, saya mau HP terbaru sekarang berapa ya? Samsung A32. Udah lewat itu Tin, A32. Yang terbaru apa sekarang? S21 Pak. S21. S21 ya? A50. Notus. Patin udah lewat-lewat itu kalau Samsung S32, S21, SA. Yang terbaru adalah yang itu tuh harganya berapaan itu ya? 20-an. Apa? Oh, iPhone. Iya, iPhone termahal berapa? Pak Afik. 20 jutaan. iPhone 7 sekarang ya? Oh 12. Oke. Terakhir adalah kita masuk ke 4. Faktor yang mempengaruhi permintaan adalah faktor non-ekonomis. Yang tidak ada uangnya otomatis tidak mau neko-neko. Sama dengan tingkat pendapatan tadi. Oke, next. Faktor penawaran. Yang pertama adalah teknologi produksi. Tingkat kemajuan teknologi perusahaan menentukan kemampuan berproduksi perusahaan itu. Pada umumnya semakin tinggi ditetapkan, semakin efisienlah perusahaan itu. Teknologi, ya. Kalau teknologinya misalnya sudah iPhone 12 tadi itu, otomatis mau menawar juga itu kan agak canggung-canggung. Kecuali Samsung A21 masih bisa nawar ya Fatin kayaknya. Ya Fatin. Baru tuh Pak, A32. A32 baru ya. Kalau pasar M21. HP Cina aja lah. Oke, yang mempengaruhi berikutnya adalah munculnya produsen baru. Nah, contohnya ya. Contoh, kalau produsen baru itu adalah yang sepengetahuan kalian nih, mana duluan muncul Aqua di Balikpapan atau Squades? Aduh, apa itu ya Pak? Minuman botol tuh. Mana? Sebentar loh. Air putih. Minuman air putih. Mana sepengetahuan kalian, mana yang muncul duluan, merek Aqua atau merek Squades? Sepengetahuan kalian. Aqua. Aqua Pak. Ya, Aqua. Ada iklannya Pak. Sejak 1900-an. Rata-rata merek apapun kalau beli minuman kemasan Sebutnya Aqua. Ya, sebutnya Aqua. Ya, padahal tidak semuanya Aqua ya. Nah, itulah pengaruh promosi iklan itu. Oke. Di Balikpapan itu pertama-tama muncul adalah Aqua memang Aqua. Kita yakin itu Aqua, tapi
dengan berjalannya waktu muncul bermacam-macam merek. Ada Squades, ada NH, ada apa lagi? Nestle. O2, O2, Nestle, Mineral, Pak. air mineral. mineral. Oh, karismet, Pak. Nestle. Nestle, Beda Nestle jauh. itu Nestle itu air minum kah? Iya, ada, Pak. Pure Life. Oh, Pure Health. Apalagi? Kangen Water. Kangen Water. Oke, Air kita santri, ambil Pak. contoh. Kita ambil Santri. contoh tadi, Aqua. Awalnya memang muncul di Balikpapan adalah Aqua. Karena muncul Squades atau merek lain, otomatis harganya dia beda dengan Aqua. Berbeda. Beda nih, karena sampai sekarang merek Aqua itu masih mahal. Masih di atas lah. Di bawahnya Pure Health kayaknya. NH. Ya. Muncul merek Squades. Otomatis kalau dengan ukuran yang sama, manfaatnya juga sama, yaitu menghilangkan dahaga, orang akan memilih merek lain. Ya, itu munculnya produsen baru. Yang poin kedua ini ya. Itu yang mempengaruhi faktor penawaran. Otomatis harga Aqua akan, ya merek Aqua akan turun-turun sedikit. Begitu. Itu penawaran karena munculnya produsen baru. 3, yaitu harga sumber-sumber produksi. Naik turunnya harga sumber-sumber produksi akan mengakibatkan naik turunnya biaya produksi. Harga, contohnya, kalau yang sumber-sumber produksi itu contoh membuat tempe atau tahu. Sekarang lagi naik-naiknya kedelai, berarti penawaran itu akan naik atau turun. Aha. Harga tempe sekarang lagi naik. Sekarang kalau kita bawa ke penawaran konsumen, dia masuk naik atau turun itu. Menawar-nawarnya. Harga barang naik, berarti otomatis ditawarlah untuk dengan harga yang bisa ketemu turun sedikit. Terakhir, harapan atau ekspektasi produsen. Apabila produsen memperkirakan adanya peningkatan harga barang atau jasa, penurunan harga sumber-sumber produksi mengalami peningkatan. Ya, jadi kalau ekspektasi produsennya lagi naik, berarti mengalami peningkatan pendapatan konsumen. Jadi dia agak turun lagi harganya. Oke, ada pertanyaan? Sudah lama panjang lebar kalau tadi ini kita bahas-bahas. Ada pertanyaan sebelum lanjut ke sini? Tak ada? Mati lagi kameranya. Siapa ini? Robi, Fatih, Nur Wahid. Nah, jangan matikan dulu dong. Oke. Oke, kita lanjut. Hukum permintaan. Semakin tinggi harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang yang diminta. Itu hukum permintaan ya. Semakin harganya tinggi, misalnya harga kertas semakin tinggi, berarti jumlah barang yang diminta akan turun. Tuh. Atau sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, kalau harga lagi murah-murahnya ini, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta. Misalnya apa ya yang murah-murah itu ya?
motor PCS, kalau lagi harga motor PCS turun, otomatis jumlah yang diminta itu banyak. Ya, dengan asumsi bahwa faktor-faktor lain tidak berubah. Ya, faktor produksinya tidak berubah, faktor pengiriman barangnya tidak berubah, itu permintaan, hukum permintaan. Semakin tinggi harga berarti semakin naik harga, permintaan akan turun. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka permintaan akan naik. Gitu. Oke, sedangkan hukum penawaran adalah makin tinggi harga suatu barang, jadi semakin mahal harga itu, maka makin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Itu penawaran. Atau semakin rendah harga suatu barang, maka makin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Kebalikannya yang di atas ya. Itu hukum permintaan dan penawaran. Oke, ini kurva. Kalau kita pelajari ini panjang lebar dan membuat agak lari ke mata pelajaran matematika sedikit. Nanti aja kita lewatin dulu. Kurva penawaran juga demikian. Nah, pengertian harga keseimbangan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan, bro? Kuintal tuh berapa kilo, Pak? Kuintal berapa kilo? Ada yang bisa jawab? Ya, berarti tertanya. Bapak tahu nggak? Nggak tahu saya. Mungkin. Tahu nggak? Bapak nggak tahu, apalagi saya Pak, lupa Pak. Maaf, saya juga udah tahu loh. Kalau mau ujian baru diapalin Pak. 1 kuintal berapa kilo? Bentar. 100 atau 1000? 100. 100 atau 1000? 100. Oke, saya balik lagi. Ini ada istilahnya. 1 pikul berapa kuintal? Bukan, ini istilahnya nih. Ayo. 1 pikul berapa kuintal? Fatin menangis. Ada istilahnya. Kalau istilah pasar dulu ya, itu bukan kuintal dia, pikul. 1 pikul itu adalah 100 juga, 1 pikul. Itu istilah Banyak dulu. itu. Bisakah kamu pikul Adoro 100 kilo? Gak bisa, Pak. Langsung patah. 100 kilo. Oke, baik. Ada pertanyaan nggak? Ada tak? Kalau tak ada, kita simpulkan saja. Siapa yang bisa simpulkan pengertian permintaan? Ya, siapa bisa? Aku tunjuk aja. Mana Zoom-ku? Malah hilang. Oke, Hayan, silakan. Permintaan. Pengertian permintaan. Ayo, Hayan. Permintaan adalah semakin tinggi harga barang, maka jumlah yang diminta naik atau turun? Turun. Oke. Fatin, semakin tinggi harga permintaan, pengertian permintaan. Semakin tinggi harga, semakin tinggi harga barang. Tapi kalau barangnya dibutuhkan Pak, walaupun harganya tinggi ya mana itu Pak? Barang yang Barangnya betul-betul dibutuhkan, berarti dia masuk ke sana tadi, permintaan. Berarti kalau walaupun misalnya barangnya, pingin, saya mau motor PCS. Dibutuhkan banget gitu loh. Dibutuhkan banget.
Ya, berarti tetap masuk ke permintaan. Dia masuk ke ciri-ciri faktor yang mempengaruhi permintaan tadi ya. Ya, tetap dia masuk di mana itu? Fatin? Permintaan. Ya, itu yang mempengaruhi. Apa lagi ambil itu di kulkas? Lihat Pak, jasa alpukat Pak. Minum jus Pak. Lapar Pak sudah? Baru jam Enggak. 11. Enggak, saya lo malas makan Pak orangnya. Oke. Permintaan tadi gimana, Putin? Kita lewatin dulu. Kalau saya butuh ya. Pokoknya itu masuk ke kategori ada rumus matematikanya lagi nanti. Hukum permintaan. Semakin tinggi harga barang berarti jumlah Penawarannya, jumlah permintaannya menurun. turun. Kalau Makin kalau penawaran penawaran, makin tinggi harga satu barang, makin banyak jumlah barang yang ditawarkan. baca ya. Benar tidak saya stop ya. Oke. Terima kasih semuanya. Kita cukupkan. Ada yang mau asking atau mau bertanya-bertanya? Kak Dapi? Tidak ada? Wis. Kalau begitu kita cukupkan pertemuan kali ini. Alhamdulillah. Pertemuan berikutnya nanti dilanjutkan sama siapa itu ya? Pak Afik. Lain. Tadi saya siapa ya tadi? Lupa Pak. Daniar. Oke. Kita cukupkan, silakan baca, cukupkan, tutup oleh Kadapi. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Sen. Ayo, Mau ngapain kalian? Biasalah. Waduh, ngapain itu?